Lagi. Hari ini saya ceramah di gaspol atau rem-rem? Gaspol Bu Ning ya? Oke, satu. Ini yang Ibu catat. Catat Bu. Harus selalu bersyukur. Itu dulu. Tidak mungkin Ibu bisa bahagia kalau tidak punya syukur. Ibu punya mobil, punya rumah, jabatan tinggi, tidak bersyukur, tidak akan kau nikmati ini hidup. Makanya setiap orang pidato, mau pidato kenegaraan, mau pidato agama apapun, pertama bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa sih bersyukur Ustaz? Suami saya dimutasi. Alhamdulillah masih dimutasi. Gimana kalau dia dipecat? Iya. Ibu-ibu bersyukur kenapa? Ibu bisa pakai warna begini. Tidak semua perempuan Indonesia bisa pakai begini. Kalau istri saya pakai baju begini, pasti dibilang orang gila. Iya toh Bu? Kenapa ibu pakai begini? Kenapa? Karena ibu istri jaksa. Maka bersyukur suamimu jaksa. Ada orang suaminya kasihan tidak jelas kerjanya. Ibu alhamdulillah diangkat jadi kajari. Oh, satu kabupaten ibu bisa perintah istri jaksa. Ibu jadi istri jaksa agung. Masya Allah, semua jaksa takut sama ibu. Iya toh? Sisi raja goyang. Oh bahaya ini, ada masuknya ini luar biasa. Iya kan? Maka bersyukur kepada Allah karena ibu punya suami jaksa. Tapi suamiku cuma jaksa biasa. Iya sekarang. Ibu jaksa agung dulu juga biasa. Tapi Allah takdirkan hari ini menjadi nomor 1 di Indonesia. Alhamdulillah. Maka bersyukur. Ustaz, tapi saya kan masih ngontrak-ngontrak. Alhamdulillah masih ngontrak. Tapi saya tidak punya mobil. Ibu, mau saya kasih mobil? Ibu Ning kasih mobil ibu gratis. Mau? Mau ibu? Mau toh? Tapi begitu Ibu Ning kasih kok kuncinya langsung lumpuh. Mau? Mau? Mau diapa mobil kalau sudah lumpuh? Ayo. Ibu Ning kasih ibu iPhone 13. 3 kameranya. Ibu mau? Pulsanya 5 juta. 1 tera giganya. Mau ibu? Mau ibu? Pasti mau. Tapi begitu kau dikasih langsung tuli. Mau kau apa handphone kalau kau sudah tuli? Halo. Hai ibu jaga. Ibu Ning kasih saya HP palsu. Halo halo. Bukan HP palsu. Telingamu yang rusak. Maka yang mahal bukan handphone. Yang mahal bukan seluler. Yang mahal apa? Telinga. Alhamdulillah gratis dan tempatnya bagus. Ibu-ibu pernah tidak bayangkan bagaimana seandainya telinga satu dibawa ketek? Ale Bu Ning, ya di mana? Kan repot. Alhamdulillah. Maka jangan pernah mengeluh. Alhamdulillah. 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 Minyak goreng susah Ustaz. Saya bilang sama istri saya, alhamdulillah kau masih bisa makan. Malah lebih gampang dapat minyak goreng sekarang. Gimana caranya? Pergi beli mie goreng. Di dalamnya itu kan ada minyaknya itu kecil-kecil. Sudah kau belilah 10 bungkus. Jadi itu satu. Selalu bersyukur. Orang yang selalu bersyukur, insya Allah hidupnya bahagia. Percaya itu. Biar ibu punya rumah gedung, mewah, mobil banyak. Ibu tidak pernah bersyukur, maka tidak mungkin ibu bisa bahagia. Suamiku tadi, Ustaz, kajari. Tiba-tiba kasihan jadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Sudahlah. Memang namanya jabatan milikmu. Kalau kamu tidak mau tinggalkan jabatan itu, kau bikin perusahaan, kau jadi presiden direktur di situ, tidak ada yang pecat. Namanya pegawai negeri, bukan kamu yang punya itu jabatan. Siapa yang punya? Negara. Ya namanya negara, publik yang punya. Saatnya mutasi supaya ada apa-apa. Supaya temanmu yang lain menikmati juga kajari. Kalau kau kajari terus, temanmu bagaimana? Itu gunanya. Bu, bersyukur. Bersyukur. Itu paling enak itu bersyukur. Mau lagi saya kasih contoh. Bu. Ada juga ibu-ibu jaksa saya lihat pernah pasang behel. Umurnya sudah hampir 50 tahun. Pakai juga kawat-kawat gigi. Terlambat ibu.
Ada juga saya lihat begitu. Dan ternyata Ibu Ning mahal katanya yang begitu. Bisa sampai 30-40 juta. Wih, 1 kali umroh Bu Ning. Dia cuma simpan di giginya. La haula wala quwwata illa billah. Saya bilang sama ibu, Bu, Bu, kau kira itu behelmu yang mahal? Bukan, gigimu. Ibu mau pasang behel, harga 100 juta, tapi tidak ada gigi. Apa kau mau kawat? Iya tuh Ibu. Dan hebatnya lagi di gigi, Bu, dibatasi tumbuh panjangnya. Bayangkan kalau gigi tumbuh seperti rambut. Saya kira Ibu Ning tidak akan jadi istrinya Pak Kajagung, Pak Jaksa Agung. Tidak mungkin. Kalau gigi sudah keluar, malah cantik lagi kita Ibu. Alhamdulillah panjangnya dibatasi. Mana bisa saya ceramah kalau gigi saya ada 1 panjang? Tidak bisa lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu pertama. Mau bahagia kuncinya syukur. Ya. Nah sekarang bagaimana cara bersyukur? Pertama cara bersyukurnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dulu. Itu lapankan Ibu. Bagaimana supaya pandai bersyukur? Begitu dapat rezeki, Alhamdulillahirabbil alamin. Duduk-duduk di televisi, nonton-nonton depan televisi, kita lihat rumah dinas. Alhamdulillah ada sopirnya, ada pembantu, ada wan dinas, sepupu. Saudara Ibu kan tidak semua bagus hidupnya. Ada orang suaminya bagus, tapi saudaranya belum tentu bagus. Maka bayangkan, maka Ibu ucapkan sambil duduk-duduk, Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan dengan bagus, pegang dadanya Ibu. Pasti itu ada efeknya dalam ini. Kalau Ibu tidak ucapkan dengan baik, lalu tidak ada bekasnya itu. Maka caranya supaya berbekas di hati, Ibu ucapkan, perdengarkan lisan di telinga, lalu Ibu usap dada. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau begini Bu, Alhamdulillahirabbil alamin. Pasti itu Ibu rasakan syukur ada dalam hati. Karena syukur itu bukan pekerjaan otak, syukur itu pekerjaan hati. Maka Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa di muka Ustaz? Masa Ibu bilang Alhamdulillahirabbil alamin? Maka tidak nyambung. Iya toh? Malah jangan ucapkan hamdalah, tidaklah pasti. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya itu? Woi, suamimu dapat jabatan. Apa artinya itu? Tidak ada artinya. Suamimu mutasi, non job. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya datang dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Berarti Allah mau saya lebih kumpul dengan istri, suami dan anak-anak. Karena kalau suamiku pejabat terus, kapan waktunya untuk tinggal di rumah? Alhamdulillah. Kalau begini sikap Ibu, aman ini dunia. Ya? Nah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu. Syukur kedua, biasakan deh Ibu selesai sholat maghrib, Ibu sujud syukur. Selesai sholat maghrib Bu, Ibu zikir dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terlalu panjang itu Ustaz. Ya sudah saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu aja. Tapi perbaiki ucapannya Bu. Kenapa selama ini kita berzikir tidak berbekas di hati? Karena kita tidak ikhlas. Cara ngucapnya buru-buru. Sebelah. Kayak makan misal goreng panas di mulutnya. Ya, ketawa kau Ibu karena kau bayangkan dirimu toh. Jadi sudah itu Ibu sudah sholat maghrib, berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, lalu Ibu berdoa. Sudah itu sujud syukur. Sujud syukurnya apa? Ucapkan, ya Allah, terimalah sujud hamba ini sebagai tanda terima kasih dan syukur hamba atas suami yang kau berikan kepadaku. Saya tahu suamiku ini agak bengkok-bengkok, suka nipu saya, tapi saya masih bersyukur daripada suamiku tidak ada sama sekali. Bayangkan kalau Ibu tidak ada suami, Ibu bisa menjadi anggota di sini? Tidak. Alhamdulillah ada suami. Kalau Ibu tidak punya suaminya, namanya Gasturi, Gadis Tua Republik Indonesia. Alhamdulillah. Maka bersyukur. Tapi suamiku kasar Ustaz. Suamiku ngomongnya kasar. Alhamdulillah. Apa alhamdulillahnya Ustaz?
Karena kasarnya suaminya ibu mulutnya, maka ibu dapat pahala sabar. Pahala sabar apa Ustaz? Dikasari ibu sabar aja, dimaki-maki ibu sabar, maka sabarnya itu Bu apa hadiahnya? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ibu lawan bertengkar, suami marah, ibu marah, bertengkar. Satu RT yang kenal selalu bertengkar, tiap hari itu bertengkar suami istri, bertengkar, hamil lagi. Ada kan yang begitu Bu Nia, suka bertengkar, hamil lagi. Ceraikan saya, hamil. Ya, maka bersyukur. Sujud syukur. Ya, itu syukur pertama, hamdalah. Kedua, sujud syukur. Yang ketiga, bertafakkur. Apa itu tafakkur Ustaz? Evaluasi, menimbang-nimbang, menilai-nilai. Apa yang dinilai? Saya alhamdulillah ini sudah 1 tahun suamiku jadi kajari. Alhamdulillah sudah 1 tahun suamiku kajati. Ini tidak semua jaksa dikasih kesempatan begini. Apa yang kita pikir? Sudah seberapa banyak saya sebagai istri kajati mendekatkan pegawaiku, mendekatkan kepada anak buahnya suamiku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Suami lagi tugas ibu, sebagai rasa syukur. Mau tugas ibu suamimu, sebelum keluar rumah tenangkan hatinya. Ibu bertengkar tadi malam. Kenapa bertengkar? Minta jatah, tiba-tiba suami lobet. Itu pasti bertengkar itu. Bad mood. Muka sudah kusut bangun pagi-pagi. Bikinkan nasi goreng. Bikin sendiri situ. Mulai. Pasti sampai di kantor suami. Ketika dia bekerja di pengadilan, suamimu tidak maksimal. Kenapa? Pikiran dan hatinya tidak tenang. Coba bangunkan sholat subuh. Bang, ayo bangun bang. Tidak mungkin kau bisa menjadi penuntut yang baik. Tidak mungkin kau bisa jaksa yang baik kalau kau jauh dari Allah. Ayo bangun bang, ayo bangun. Masih tidak mau bangun, cium jidatnya. Sambil doakan. Bisik di telinganya, doakan. Jangan berhenti sebelum dia bangun. Begitu bangun, sudah sholat. Dia jadi imam. Ibu jadi makmum. Doa bareng-bareng. Sudah itu ibu siapkan sarapan. Begitu mau pergi suamimu, siapkan pakaiannya. Sarapannya sudah baik. Senyum ibu. Diantar sampai di mobil. Naik ke mobil, dibukakan pintu mobilmu. Demi Allah bu, biar siapa yang goda suamimu di luar tidak akan tergoda. Kenapa? Ibu adalah bidadari dalam hidupnya. Ibu bisa melakukan ini. Cepat. Orang lagi nonton sinetron. Cepat bikin sendiri. Iya toh? Ya. Ini lagi. Rasulullah itu bu, setiap mau keluar rumah, beliau sedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya? Beliau cium jidatnya istri. Itu sedekah suami kepada istri. Jadi sedekah suami kepada istri bukan sekedar cincin. Bukan sekedar berlian. Tapi apa? Nih, jadi mulai besok jadikan kebiasaan. Setiap suami mau pergi kerja minta sedekah. Pak, sedekah. Kata saya cepat saya sedekah kok. Itu sedekah itu. Tapi bagaimana suami mau bersedekah kalau ibu penampilannya tidak meyakinkan? Suami sudah mau pergi masih daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH. Dia bilang suaminya, kok keluar beli sayur kelihatan semua tali BH-mu di tetangga. Apa dia bilang istrinya, jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya bung. Ya, bu, bunda sekalian yang saya cintai karena Allah. Ayo, cara bersyukurnya, ajak suami kepada kebaikan. Suami sudah pergi nih, telepon. Ibu jam 8, suami sebelum masuk ruang sidang, ibu telepon. Pak, baru saja saya sholat duha. Saya doakan Bapak. Allah lindungi. Allah pelihara lisannya. Allah pelihara kelakuannya. Allah muliakan di ruang sidang. Saya doakan Pak. Jangan ragu Pak. Kerjakan dengan baik. Gunakan segala ilmu yang Bapak tahu dulu di kampus.
Saya istrimu habis mendoakanmu dalam sholat duha 8 rakaat. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Boh, senang itu Bu. Pernah WhatsApp begitu suami Bu? Pernah Bu? Paling WhatsApp suaminya, jangan lupa singgah beli telur. Iya toh? Salah? Tidak. Jangan lupa singgah beli gas. Salah? Tidak. Tapi ibu tentu tidak adil ketika ibu tidak pernah memberi semangat kepada suaminya dalam bekerja. Sholat duha. Tapi yang banyak kita lihat perempuan, begitu suaminya pergi kantor, dia keluar komplek. Tawaf dia Bu. Dia keliling. Satu asrama di Aqsa dia keliling semua tuh Pak. Dia pura-pura jogging padahal cari bahan. Begitu dia sudah kumpul begini, jadi itu gosipnya. Dia enggak gosip secara langsung, tapi mulai masuk temannya dilihat-lihati dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Lewat dia kasih gintan. Apa? Apa sih? Kenapa? Palsu gelangnya. Kenapa kau tahu? Tanah Abang. Palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Ibu daripada gosip begitu, mending ibu dukung suami cari nafkah, mending ibu dukung suami bekerja dengan cara apa? Ibu bantu sholat duha. Sholat duha. Tapi saya tidak tahu sholat duha Ustaz. Kalau ibu sudah tahu sholat 5 waktu, pasti ibu tahu sholat duha. Kenapa Ustaz? Sama bacaannya, sama gerakannya. Niatnya yang beda. Saya tidak tahu niatnya Ustaz. Dengar baik-baik. Sholli sunnatal duha raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat lillahi ta'ala. Saya tidak tahu juga itu Ustaz. Sudah ambil cara praktis. Berdiri tegak menghadap kiblat baru bilang ini saja ibu. Sholat duha. Ya Allah sholat duha nah. Allahu Akbar. Boleh. 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan masih seperti yang tadi. Allahu Akbar. Jangan ketawa, saya serius ini Bu. Cuma yang banyak suaminya pergi, sibuk dia di grup WhatsApp. Satu di Kejari, Sulsel. Satu di Jawa Barat. Satu di Sumatera. Yang digosip yang ada di Kejaksaan Agung. Iya toh, ibu ketawa karena ibu pernah lakukan itu. Iya toh? Ya. Dulu orang gosip, Bu Ning, kan harus ketemu. Kalau orang gosip dulu harus ketemu, nggak jadi kalau kita sendiri. Sekarang orang gosip lebih canggih. Nggak ketemu, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Jawa, pusat gosip Jaksa Agung. Di Kejaksaan Agung. Itu apa? Daripada kalian gosip begitu, mending ibu sholat duha. Mending ibu belajar masak-memasak, tutorial. Ngapain ikut akun selebriti yang membuat ibu galau? Mau juga punya gelang seperti galangnya selebriti. Suamimu terbatas gajinya. Apa yang diikuti? Akun-akun begitu. Hai guys, kita lagi di Plaza Indonesia guys. Ini tas Gucci guys. Kau mau juga Gucci? Jangan ketawa, saya serius ini. Maka sebaiknya ibu bantu suami cara apa? Kasih tenang hatinya, kasih semangat. Sore hari suamimu pulang, kamu dengar atau kamu lihat online, dibantai dia di gedung pengadilan, dipermalukan dia sama di pengadilan. Begitu kau pulang, pura-pura tidak tahu. Suamimu pulang, pura-pura tidak tahu masalah itu. Duduk, kasih semangat. Bang, hebat sekali. Saya bangga punya suami seperti abang. Peluk dia sambil ibu menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Tenang itu suami. Iya Bu. Masuk kamar berantakan lagi. Kotornya ini istriku, batai kamarnya begini. Apa kok kerja sesini kok? Sambut dia, peluk lagi sambil menyanyi ketika dia marah-marah. Insaflah wahai manusia, bila diriku bernoda. Tenang itu.
Kalau dia masih marah-marah, ibu buka baju, joget di depannya, jago lagu, kucu-kucu teh, berhenti dia marah. Benar ibu, coba amalkan ini. Cuma yang jadi masalah, suami dibantai di pengadilan, di kantor dimarah-marahi sama kepala kantornya, di rumah dimarah-marahi juga sama istrinya. Memang kau goblok. Wih, S2 dibilangi goblok di depan istri. Memang kau ndak ada tahu. Wih, goblok, digoblok-goblok, hilang harga diri suami. Maka ibu yang baik, tinggal di rumah, doakan suami, buat dia tenang. Ya, bisa ibu? Begitu suami sudah MPP, masa persiapan pensiun, ibu hadirlah selalu di sampingnya memberikan semangat. Karena kadangkala ketika dari pegawai naik karir pasti ada endingnya. Tidak mungkin dia tidak ada endingnya. Ibu hadir di situ selalu mendampingi, memberikan semangat bahwa memang namanya pekerjaan pasti ada akhirnya. Temani setiap saat supaya dia tidak depresi. Karena ada namanya penyakit jiwa seorang pejabat, post power syndrome. Ibu hadir di situ. Malah jangan menyanyi di sampingnya. Usap-usap rambutnya ibu menyanyi. Bila Israel datang menjemput. Kok kira saya mau mati? Ya, ibu. Ya, buat dia tenang. Secara bersyukur itu bantu suami. Tidak semua perempuan diberi rezeki oleh Allah dapat jodoh seorang jaksa. Dan hebatnya itu seorang jaksa, tidak ada orang berani masuk di sini. Tidak ada orang jago di depan jaksa. Pasti kalau sudah depan jaksa, ya Pak, ya Pak. Dan ibu kalau mampu mendidik suami menenangkan hatinya, maka suami ibu bisa menjadi jaksa yang terhormat. Jangan malah menjadi provokator. Pak, masa itu baru 1 tahun jadi kajari? Gelangnya istrinya kayak pelek sepeda. Bapak ini sudah 2 kali jadi kajari kok gelang saya tidak pernah nambah-nambah. Iya, akhirnya apa? Hati-hati sekarang bu ya, hati-hati sekarang. Kalau dulu orang takut sama wartawan, sekarang semua orang bisa jadi wartawan dengan handphone yang dimiliki. Alhamdulillah, saya sebagai warga negara Republik Indonesia akhir-akhir ini bangga juga dengan keluarga besar kejaksaan. Ada kita lihat yang mendatangi, memaafkan, memberi duit, menolong. Itu alhamdulillah. Itu namanya sisi kemanusiaannya. Nah, tidak mungkin bisa terjadi kalau begitu bu, kalau istri tidak mendukung. Maka ibu harus selalu hadir. Jangan malah menjadi provokator. Bagaimana menjadi mensyukur? Yang kedua, yang ketiga bersyukurnya, jadilah istri yang soleha. Istri yang soleha itu gampang sekali bu. Ibu boleh catat. Jadi istri yang soleha, rumusnya itu Rena. R-E-N-A-H, Rena. Apa itu Rena? Rama. Istri yang baik, ramah berbicara. Alangkah hebatnya, tinggi pangkatnya, cantik, tinggi kekuasaannya, ada kekuasaannya, banyak duitnya, tapi santun berbicara. Oh, sudah meninggal orang masih kenang. Oh, baik betul itu ibu. Kita kumpul ingat, oh ibu dulu kasih baiknya, kirimkan Fatihah. Tapi kalau ibu kasar, tidak ada yang senang itu. Maka begitu datang suami, ibu berpenampilan cantik, tutur kata yang lembut. Yang kedua, R-E, apa itu? Elok. Elok itu berpenampilan cantik. Alhamdulillah ibu-ibu cantik semua di sini. Alhamdulillah. Tapi dia bilang majelisku, dia bilang iya cantik Ustaz kalau mau pergi pengajian. Giliran mau tidur sama kita Ustaz, la haula wala quwwata illa billah. Ndak sikat gigi masuk kamar Ustaz. Itu kalau dia mau tidur Ustaz, ada bawang di sini Ustaz. Dia kasih juga itu tebal di sini. Pas dia nonton dia angkat kakinya menguap, angkat ketek. Bagaimana suami tidak sakaratil maut? Berpenampilan cantik dan menarik. Ya, R-E-N. Yang ketiga nikmat. Apa itu? Pandai memasak masakan kesenangan suami. Bunda sekalian yang saya muliakan, kalau tidak bisa tiap hari, sekali sebulan. Sekali sebulan setelah bunda terima honor, terima gajinya suami, telepon WhatsApp suami, bang, jangan makan di luar hari ini. Hari ini saya masak spesial buat abang. Jadi ibu yang baik, istri-istri yang baik,
begitu suaminya mau pulang, sudah siap makanan di rumah. Ya, makanan kesenangan. Nah, berikutnya RENA, anggun. Anggun itu cerdas. Alangkah bahagianya seorang suami bisa mendapat ilmu dari istri. Begitu suami ini bingung, Bu, kalau saya misalnya lupa sujud, ini saya sudah tahiyat atau tidak ya? Bagaimana solusinya? Istrinya hadir memberi ilmu. Pak, saya pernah dapat cerita dari ceramahnya Ustadz Dasat. Kalau begitu kejadiannya, Bapak nanti sebelum salam terakhir, sujud sahwi dulu namanya. Bagaimana caranya sujud sahwi? Dia jelaskan. Itu istri yang baik. Terutama untuk mendidik anak. Jangan sampai ibu ditanya sama anaknya, Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Apa dia bilang mamaknya? Karena bukan tahun kambing sayang. Ya minimal ibu belajar ya. Dan yang kelima, Rena, hemat. Istri yang soleha, pandai mengatur manajemen keuangan keluarga. Demi Allah ibu, ini rahasia laki-laki. Kami semua laki-laki ingin membelikan emas berlian kepada istri. Perlu kasih mobil mewah lengkap dengan sopirnya. Kamar interior yang cantik seperti bintang 5 istana. Tapi rezeki suami Allah yang ngatur. Maka istri yang baik, kalau gaji suami 15 juta, gaya hidupnya ibu 10 juta, insya Allah tenang. Kalau gaji suami 20 juta, gaya hidupnya ibu 25 juta, pasti tidak pernah cukup itu rezeki. Apa maksudnya? Ya sudahlah, kalau istri suami kita gajinya cuma 10 juta satu bulan, ndak usah juga pakai tas Gucci. Pakai saja tapi yang palsu. Ndak ada urusan. Kan sama aja namanya tas. Sama aja fungsinya. Ya, ndak ada juga orang berani bilangi kamu palsu tasmu. Ndak. Coba bayangkan. Kalau Ibu Ning pakai biar palsu, orang semua kalau asli orang tidak percaya pasti ada yang kasih. Maka saya, andai saja saya bos dan banyak duit, saya pakai yang palsu-palsu aja. Kenapa orang sudah bilang asli? Maka lebih baik ibu-ibu mengajak suami. Kalau suami ibu gajinya cuman 15 juta satu bulan, jangan juga punya handphone 3. Mau apa handphone 3? Ada juga itu orang hedon namanya, hedonis. Suami, Pak, mau lebaran ini Pak, ganti gorden, ganti kasur, ganti televisi, ganti kulkas. Suamimu cuma kajari, pasti tidak mampu. Akhirnya apa? Dia bilang, ya baiklah sayang, kalau mau kau diganti semua itu sekalian saya ganti kok. Iya kan? Saya capek mengikuti hidupmu itu dek. Sudahlah, lebih baik saya ganti kau sekalian. Apa? Maka istri yang baik selalu mensyukuri. Bang, jangan menghalalkan segala cara. Saya istrimu, berapapun saya akan bersyukur. Maka istri yang baik, begitu datang suaminya, Pak, kenapa ini 15 juta? Biasanya cuma 14 juta 500. Dari mana ini 500 ribu? Halal tidak? Halal, alhamdulillah. Kalau tidak halal, saya tidak mau deh. Kalau kau mau makan, kau aja. Saya tidak mau kasih makan anakku barang haram. Bisa ibu? Bisa? 500 ribu bisa. Kalau 15 juta, bengkok muka. Sudah, belikan cincin dulu.